Plastisol atau DTF, bagusan mana ya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi di channel ini. Kita mau sedikit ngebahas tentang masalah sablon Plastisol sama DTF. Banyak pertanyaan buat teman-teman pemula yang masih awam di dunia sablon. Mereka itu bertanya-tanya, lebih bagus beli mesin DTF direct to file atau alat-alat sablon manual gitu, lebih simpel yang mana gitu. Kalau menurut saya sih dua-duanya itu sama-sama penting ya. Contoh, kalau misalkan kita ada orderan satuan terus 10 warna, 5 sampai 10 warna, itu kan nggak mungkin buat kalau misalnya kita buat prosesnya itu pakai sablon manual. Ya tentu akan sangat menguras tenaga, ribet juga prosesnya. Berikut juga ketika ada orderan sablon satu warna, gambar ngeblok, contohnya seukuran A3, orderan 100 piece atau misalnya 200 piece atau 50 piece aja deh misalkan. Itu kan sayang banget kalau misalkan kita proses pakai sablon pakai sablon DTF. Ya sayang banget kalau misalnya kita proses pakai sablon DTF gitu, akan lebih ekonomis. Jadi kalau misalnya pakai sablon manual untuk gambar-gambar yang besar itu dan kuantiti banyak, itu pakai sablon manual. Kalau misalnya gambar banyak warna, besar atau kecil dan kuantitinya masih di bawah 10 piece, itu lebih baik saya menganjurkan sih pakai sablon DTF ya. Soalnya lebih praktis, jadi simple juga, kita tinggal setting terus langsung cetak, langsung di press. Kalau sablon manual sendiri kan kita butuh beberapa proses ya, seperti setting, terus lagi upload, sama proses sablon dan press juga, itu prosesnya lumayan juga. Jadi ketika ada pertanyaan sablon manual atau DTF bagusan mana, dua-duanya itu sama-sama penting kalau menurut saya. Jadi buat teman-teman yang masih mempertanyakan lebih bagus mana sablon manual sama DTF, contoh ya, misalkan saya ada pesanan 3 lusin atau misalkan di atas 4 lusin. Nah, ada satu ketinggalan, satu piece ketinggalan, atau misalkan buat logonya gitu, satu piece ketinggalan nih buat logo atau apa yang di tangan pakai sablon gitu kan, itu pasti saya bakal cetak DTF gitu, nggak akan dihajar sablon manual. Apalagi kalau misalnya ketika uploadan si cetakan itunya udah dihapus gitu, itu pasti saya bakal pakai DTF gitu. Nah, kalau untuk sablon, kalau untuk masalah kualitas, cuman ya ini menurut pendapat saya, kalau misalnya ada salah ya maaf. Jadi untuk masalah kualitas, saya berani yakin, masalah kualitas saya lebih percaya di sablon manual, sablon Plastisol kah atau rubber, saya lebih percaya di sablon manual daripada DTF. Cuman kalau misalkan masalah keunggulannya, saya sarankan sih dua-duanya dipakai ya. Kita nggak bisa terlalu idealis, misalkan kita nggak mau misalnya sablon DTF nggak ada seninya gitu kan ya, atau misalkan saya nggak mau sablon manual ribet prosesnya gitu, bla 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 gitu kan, banyak proses yang harus dilewatin gitu. Kalau menurut saya sih pribadi, dua-duanya itu penting. Jadi buat teman-teman yang masih mempertanyakan sablon manual atau DTF gitu, dua-duanya itu penting, Jadi kita jangan tergerus oleh zaman. Lagian kalau misalnya kita ada profit lebih gitu kan, kita ada profit, ada biaya buat pengembangan usaha atau apa, lagian apa salahnya kita belikan di alat mesin DTF itu. Kita sablon manual jalan,
DTF jalan gitu. DTF buat nerima custom order satuan kayak gambar foto dan lain-lain gitu kan, yang hadiah ulang tahun itu lumayan, malah jadi lebih ekonomis gitu kan. Cuman emang ada beberapa khusus orang yang idealismenya tinggi, yang ingin lebih mengedepankan skill dan seni, itu nggak salah juga. Jadi misalnya dia lebih puas ketika ini hasil tangan gua nih gitu, ini hasil tangan saya, ini hasil settingan saya, ngupdruk dan lain-lain, ini hasil sablon manual gitu. Cuman baik lagi teman-teman, masalah kualitas, masalah efisiennya, dua-duanya kalau menurut saya dipakai ya, entah itu manual ataupun DTF. Oke, nah ini ada contoh sablon DTF sebelum diaplikasikan ke kaos ya. Ini adalah contoh hasil cetakan DTF. Dan ini saya kasih contoh lagi yang buat apa, yang udah jadi baju. Nah, jadi buat teman-teman, ini contoh yang udah jadinya di hasil sablon DTF ya. Kalau menurut saya sih ini juga bagus, ini juga sama sih, maksudnya ini juga bagus, efisien, jadi kita enggak ini. Terus dan ini contoh satu lagi, ini contoh jenis hasil sablon manual. Nah, ini contoh hasil sablon manual, ini sablonan raster ya, ini pakai tinta plastisol. Jadi kalau menurut saya sih dua-duanya itu bagus. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa komen, like, dan subscribe pajak membuat tukang sabun Indonesia. Dan pesan dari saya, don't forget your roots.